Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pembahasan uji statistik, uji T, tetapi yang one paired ya, pair, subjeknya sama. Kita buka SPS-nya. Kemudian kita sudah punya data, nanti kita run bersama-sama menggunakan SPSS dan Excel-nya ya. Ini sudah muncul. Statistik ini dipakai untuk meneliti uji T yang one paired ya, one paired. Kita datanya yang ini. Ini siswanya sama 20, ini hanya contoh saja. Kemudian kita gunakan ceramah, kemudian kita gunakan PBL ya, gunakan ceramah dan PBL atau pretest dan post-test ya, pretest dan post-test. Misalnya apakah memang terdapat perbedaan antara metode lama dan metode baru. Ini subjeknya sama ya, subjeknya sama. Maka untuk uji statistiknya kita gunakan membuat pertama adalah pangkalan data ya, pangkalan data. Yang pertama sebut saja metode ceramah ya, ceramah. Kemudian yang kedua menggunakan metode PBL, menggunakan PBL. Kemudian kita inputkan ya, cara manual saja dulu boleh. Ini cara yang pertama ya, kita kopikan, kemudian kita paste di bagian yang data view ya, data view, paste ya. Ini selanjutnya adalah klik analis, kemudian yang kedua compare min. Nah di sini pair sample ya, pilih yang pair sample. Kenapa pair sample? Karena sebelum dan sesudah itu kan satu pasangan data ya, satu pasangan data dari subjek yang sama ya, satu paired itu berpasangan ya, pasangan. Kita klik, kita masukkan, kemudian PBL nya, optionnya ini 95% karena alpanya 0,05 ya, continue, kemudian oke ya. Ini sudah muncul ya, sudah muncul. Ini kopikan boleh, kita nanti mau membandingkan dengan yang Excel-nya ya, yang dengan Excel-nya kita kopikan, paste. Kemudian yang kedua kita kopikan juga yang hasilnya ini, hasilnya kita kopikan hanya untuk perbandingan dengan di Excel-nya ya, Excel-nya. Boleh. Kalau dilihat dari statistik ini, kesimpulannya jika T hitung, T yang kita cari lebih besar daripada T tabel, maka HA-nya diterima ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua melihat sig-nya. Jika signifikansinya ini lebih kecil daripada alfanya 0,05, maka HA diterima. Ini terlihat di sini bahwa signifikansinya adalah 0,02. Dia lebih kecil daripada 0,05. Berarti HA-nya diterima ya. Kesimpulannya bagaimana? Memang terdapat perbedaan antara metode ceramah dengan metode PBL, antara pretest dan post-test. Jadi terdapat perbedaan antara penggunaan metode ceramah dengan metode PBL. Ini dilihat di sini minnya. Ini minnya adalah ceramah 63, kemudian PBL-nya 67 ya, 63. Sekarang kita coba bandingkan dengan yang Excel-nya ya, dengan Excel-nya.
Yang Excelnya boleh kita pindahkan ke sini. Ini hanya untuk memudahkan, mempercepat ya. Cepat. Yang pertama kita menggunakan dataset yang sudah ada di sini ya. Kita klik di sini, ada data. Kalau di laptop Anda sudah terinstall, maka di sini klik data analyze ya, data analyze. Maka kemudian akan muncul data analyze. Nah, ini Anda pilih yang di sini ada fire yang paling atas. T-test fire to sample for min ya. T-test ya. Kemudian kita blok yang ini sampai ke bawah, sampai ke 20. Nah, yang ini. Kemudian klik OK ya. Sekarang yang kedua, bagian kedua kita blok ya. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita labelnya, ini hasilnya, labelnya kita klik karena tadi kita ngopikan dengan label ya, dengan label dari atas. Dari atas. Jadi kita ulang lagi ya, ulang lagi. Ya. Ini yang pertama, ini labelnya karena kita copy, maka nanti labelnya diklik ya, labelnya kita klik. Oke. Kemudian bagian yang kedua, label kita copy ya, kita klik maksudnya, kemudian kita tekan. Nah, maka karena tadi labelnya ikut dikopikan, di blok, maka yang ini. Nah, begitu. Kemudian hasilnya mau kita taruh di mana ya, hasilnya kita taruh di sini saja ya, taruh di sini, maka di OK. Nah, ini hasilnya. T hitungnya berapa ini? T hitungnya adalah min 3,5 ya, min 3,5 kita blok. Nah, ini sama dengan yang tadi kita menggunakan SPSS ya, SPSS. Ini T hitungnya ya, T hitungnya min 3,5. Sekarang di SPSS berapa? Nah, ini sama, min 3,59. Nah, itu. Jadi hasilnya sama. Kalau di Excelnya ini sudah diketahui nilai T tabelnya. Nah, T tabel di sini adalah 1 ya, 1. Jadi T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya ya. T tabel ini one tile dan two tile ya, two tile. One tile dan two tile. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan prestasi belajar antara menggunakan metode ceramah dengan metode PBL. Nah, saya kira begitu. Ini dua metode sekaligus sudah kita bandingkan, hasilnya sama ya, hasilnya sama. Minnya 63 dan 67. Yang sini juga sama ya, 63 dan 67. Nah, begitu. Mana yang mudah ya. Jadi kalau di statistik di SPSS kita bisa menggunakan interpretasi menggunakan ini saja, lebih mudah ya, lebih mudah. Jadi jika signya lebih kecil daripada 0,05, 0,05 itu kriteria alfa yang dipakai adalah 0,05. Gitu. Ini karena lebih kecil daripada alfanya, maka HA-nya diterima. Jadi ada perbedaan antara prestasi belajar antara kelas, antara penggunaan metode ceramah dengan metode PBL. Saya kira begitu. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.